Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Najib. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran PAI pada anak berkebutuhan khusus. Adapun pembahasannya ialah yang pertama, pengertian evaluasi pembelajaran, yang kedua, tujuan evaluasi pembelajaran, yang ketiga, fungsi evaluasi pembelajaran, yang keempat, ruang lingkup evaluasi pembelajaran, yang kelima, jenis evaluasi pembelajaran, dan yang terakhir ialah teknik evaluasi pembelajaran PAI pada anak berkebutuhan khusus. Oke, baik, masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian evaluasi pembelajaran. Secara harfiah, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation, dalam bahasa Arab at-taqdir, dan dalam bahasa Indonesia berarti penilaian. Akar katanya adalah value dari bahasa Inggris dan al-qimah dari bahasa Arab dan nilai dari bahasa Indonesia. Sedangkan menurut istilah, evaluasi berarti kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur tertentu guna memperoleh kesimpulan. Jadi, evaluasi pembelajaran merupakan suatu proses untuk menentukan jasa, nilai atau manfaat kegiatan pembelajaran melalui kegiatan penilaian atau pengukuran. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tujuan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, menilai ketercapaian tujuan atau accomplishment. Ada keterkaitan antara tujuan belajar, metode evaluasi, dan cara belajar siswa. Cara evaluasi biasanya akan menentukan cara belajar siswa. Sebaliknya, tujuan evaluasi akan menentukan metode evaluasi yang digunakan oleh seorang guru. Yang kedua, mengukur macam-macam aspek belajar yang bervariasi. Guru memilih sarana evaluasi pada umumnya sesuai dengan tipe tujuan. Proses ini menjadikan lebih mudah dilaksanakan jika seorang guru menyatakan tujuan dan merencanakan evaluasi secara berkaitan. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mengetahui apa yang ingin siswa ketahui. Setiap orang masuk kelas dengan membawa pengalamannya masing-masing. Siswa mungkin juga memiliki karakteristik yang bervariasi. Jadi, cara yang sering dilakukan oleh guru adalah menggunakan angket dan checklist. Yang keempat, memotivasi belajar siswa. Hasil evaluasi akan menstimulasi tindakan siswa, dan rating hasil evaluasi yang baik akan dapat menimbulkan semangat atau dorongan untuk mempertahankan atau meningkatkan yang akhirnya memotivasi belajar siswa secara kontinu. Yang kelima, menyediakan informasi untuk tujuan bimbingan dan konseling. Informasi diperlukan jika bimbingan dan konseling yang efektif diperlukan. Informasi yang berkaitan dengan problem pribadi seperti data kemampuan, kualitas pribadi, adaptasi sosial, kemampuan membaca, dan skor hasil belajar. Dan informasi juga diperlukan untuk bimbingan karir yang efektif. Yang terakhir, menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perubahan kurikulum. Beberapa guru sering mengubah prosedur evaluasi dan metode belajar dengan mudah menurut kepentingan mereka. Sedangkan untuk melakukan perubahan kurikulum, perlu pertimbangan yang lebih luas, follow-up study, dan informasi alumni merupakan informasi yang berharga untuk melakukan revisi kurikulum. Selanjutnya, masuk ke pembahasan fungsi evaluasi pembelajaran. Yang pertama, sebagai alat guna mengetahui apakah peserta didik telah menguasai pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan yang telah diberikan oleh seorang guru. Yang kedua, untuk mengetahui aspek-aspek kelemahan peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar. Yang ketiga, mengetahui tingkat ketercapaian siswa dalam kegiatan belajar. Yang keempat, sebagai sarana umpan balik bagi seorang guru yang bersumber dari siswa. Yang kelima, sebagai alat untuk mengetahui perkembangan belajar siswa. Dan yang terakhir, sebagai materi utama laporan hasil belajar kepada para orang tua siswa. Masuk ke pembahasan berikutnya,
yaitu ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Ruang lingkup evaluasi berkaitan dengan cakupan objek evaluasi itu sendiri. Jika objek evaluasi itu tentang pembelajaran, maka semua hal yang berkaitan dengan pembelajaran menjadi ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran ditinjau dari berbagai perspektif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, domain hasil belajar. Domain hasil belajar adalah perilaku-perilaku kejiwaan yang akan diubah dalam proses pendidikan. Perilaku kejiwaan itu dibagi dalam 3 domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran terdiri atas sekumpulan komponen-komponen yang saling berhubungan yang bekerja sama secara efektif dan reliabel dalam sebuah kerangka khusus untuk memberikan kebutuhan aktivitas-aktivitas belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, proses dan hasil belajar. Proses belajar adalah tahapan perubahan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor yang terjadi dalam diri seseorang. Perubahan tersebut bersifat positif dalam berorientasi ke arah yang maju daripada keadaan sebelumnya. Dan hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan siswa setelah memiliki pengalaman belajarnya. Yang keempat, kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Hal ini dimaksudkan agar guru betul-betul dalam membedakan antara evaluasi pembelajaran dengan penilaian hasil belajar sehingga tidak terjadi kekeliruan atau tumpang tindih dalam penggunaannya. Masuk ke jenis evaluasi pembelajaran. Jenis evaluasi pembelajaran terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ialah evaluasi formatif. Evaluasi ini digunakan untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai anak didik setelah ia menyelesaikan program dalam satuan bahan pelajaran pada suatu bidang studi tertentu. Yang kedua, evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang dilakukan terhadap hasil belajar peserta didik setelah mengikuti pelajaran dalam satu caturbulan, satu semester, atau akhir tahun untuk menentukan jenjang pendidikan berikutnya. Yang ketiga, evaluasi penempatan atau placement, yaitu evaluasi yang dilakukan sebelum peserta didik mengikuti proses belajar mengajar untuk kepentingan penempatan pada jurusan atau fakultas yang diinginkan. Yang keempat, evaluasi diagnostik, yaitu evaluasi yang dilakukan terhadap hasil penganalisaan tentang keadaan belajar peserta didik, meliputi kesulitan-kesulitan ataupun hambatan yang ditemui dalam situasi dalam belajar mengajar. Yang kelima, evaluasi prasyarat. Evaluasi jenis ini sangat mirip dengan pretest. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi penguasaan siswa atas materi lama yang mendasari materi baru yang akan diajarkannya. Yang terakhir, ujian akhir nasional atau UAN. Ujian akhir nasional ini yang dulunya disebut Eptanas bahkan sekarang diganti menjadi ujian nasional, pada prinsipnya sama dengan evaluasi sumatif dalam arti sebagai alat penentu kenaikan status siswa. Namun, UAN yang diberlakukan mulai tahun 2002 itu dirancang untuk siswa yang telah menduduki kelas tertinggi pada satu jenjang pendidikan tertentu, seperti jenjang SD, SMP, dan sekolah-sekolah menengah yakni SMA dan sebagainya. Masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu ialah teknik evaluasi pembelajaran PAE pada anak berkebutuhan khusus. Istilah teknik dapat diartikan sebagai alat. Jadi teknik evaluasi berarti alat yang digunakan dalam rangka melakukan kegiatan evaluasi. Dalam konteks evaluasi hasil proses pembelajaran di sekolah dikenal adanya 2 macam teknik, yaitu tes dan non-tes. Kemudian contoh teknik tes terbagi menjadi beberapa macam. Contohnya tes tertulis, tes lisan, observasi, penugasan, dan tes kinerja. Dan teknik non-tes pun terbagi menjadi beberapa contoh. Ada jurnal, penilaian diri, penilaian portofolio,
dan penilaian antar teman. Pada evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam untuk anak berkebutuhan khusus, perlu adanya pemilihan teknik yang sesuai dengan kebutuhan si anak ABK tersebut. Yang pertama, pada anak tunanetra, evaluasi pembelajaran PAI bagi peserta didik tunanetra, pelaksanaannya bisa dengan materi tes atau soal. Materi tes atau pertanyaan yang diajukan kepada peserta didik tunanetra tidak mengandung unsur-unsur yang memerlukan persepsi visual. Namun, apabila menggunakan tes tertulis, soal diberikan dalam bentuk huruf braille atau menggunakan reader atau pembaca apabila menggunakan huruf awas. Yang kedua, pada anak tunarungu, evaluasi pembelajaran pada peserta didik tunarungu bisa dengan pelaksanaan tes tertulis atau soal. Guru atau pendidik bisa memberikan pemahaman dan membacakan soal tes beserta jawabannya apabila pada ranah kognitif jenjang pemahaman dan masih minimnya penguasaan bahasa. Namun jika sudah mandiri, pada pelaksanaan tesnya sudah tidak dibantu oleh pendidik. Dan yang ketiga, pada anak tunagrahita. Pada anak tunagrahita, pelaksanaan tes dengan cara pendidik mengawasi, mendampingi satu persatu dan mengarahkan jawabannya pada peserta didik. Dan yang keempat, pada anak tunadaksa. Pada peserta didik tunadaksa ini, pelaksanaan tesnya tidak mendapatkan bantuan dari pendidik, kecuali pada tes perbuatan yang perlu melibatkan pada gerakan fisik. Dan yang terakhir, pada anak tunalaras. Selanjutnya, pada peserta didik tunalaras ini, pelaksanaan tesnya dilakukan dengan mendapatkan pengawasan penuh oleh pendidik. Nah, mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.